Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan manajemen perawatan parksit atau Jumari. Nah, kami ada menerima sebuah pertanyaan dari seorang kepala ruangan. Beliau menanyakan, kira-kira pertanyaan kurang lebih seperti ini. Bapak, ini kira-kira kalau kita mau menganalisa kebutuhan pendidikan pelatihan bagi perawat dan bidan, itu seperti apa caranya, Bapak? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan sebuah inspirasi kepada Bapak Ibu bagaimana yang harus dilakukan ketika kita upaya untuk menganalisa sebuah pendidikan pelatihan berkelanjutan bagi staf kita. Harapannya nanti dari analisa yang kita buat, nanti bisa diajukan kepada diklat untuk diproses. Sehingga nanti dari perencanaan yang kita buat, tujuannya bisa tercapai, yaitu pendidikan pelatihan dari staf kita sesuai dengan yang disyaratkan oleh ruang perawatan yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang pendidikan pelatihan bagi staf perawatan bidang, ini merupakan sebenarnya sebuah hal yang wajib karena terkait pengembangan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik bagi staf kita itu tidak ada pilihan sebenarnya, tidak ada kata lain. Pendidikan dan pelatihan itu adalah sesuatu yang wajib. Harapannya adalah ini berkorelasi. Jadi ketika kita berupaya untuk mengembangkan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik staf kita, itu nanti akan berbanding lurus dengan kinerja. Diharapkan kinerja mereka semakin membaik dengan kita memberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup bagi mereka sesuai dengan karakteristik ruangan di mana mereka bekerja. Tentu ada perbedaan. Yang dirawat inap tentu tidak bisa meminta sesuatu yang hanya dikerjakan di ruang intensif. Begitu juga di ruang gawat darurat. Jadi kita memprioritaskan berdasarkan kebutuhan. Sebab itu kenapa sebaik-baiknya sebuah perencanaan pendidikan pelatihan nanti berdasarkan need analisis, ada analisa kebutuhan. Apakah memang pelatihan itu betul-betul dibutuhkan di ruangan yang maksud. Nah, kami akan menunjukkan berdasarkan training need analysis yang dibuat oleh rumah sakit bahwa untuk perawat dan bidan sebenarnya ada kebutuhan pendidikan pelatihan yang disyaratkan bagi mereka terkait dengan standar akreditasi. Nah ini dia. Jadi misal untuk perawat dan bidan baik itu profesional maupun vokasional itu dilatih tentang soft skill tentang budaya dan nilai rumah sakit, dilatih tentang pelayanan publik, kemudian dilatih tentang BLS, PPI, K3, PNKP, kemudian dilatih tentang SIM rumah sakit, entry aktivitas klinis, sistem pembayaran dan BPJS, kemudian lead management, kemudian remunerasi dan pelatihan terkait teknis seperti BPCLS dan BPMS. Nah, ini adalah pelatihan yang sifatnya dasar, wajib bagi seluruh staf yang ada di rumah sakit. Karena apa? Ini kepentingannya buat akreditasi karena yang dimaksud di sini ini disyaratkan di dalam akreditasi rumah sakit. Sekarang pertanyaannya adalah terkait kompetensi mereka yang di ruang perawatan maupun di ruang bidan seperti apa? Apa yang harus dilatih? Nah, kembali lagi seperti kami katakan semula, yang dilatih tentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan inilah yang harus kita analisa. Kami akan memberikan sebuah pencerahan. Kita akan share dulu. Misal ini teman-teman di bedah sentral misalnya. Pak, di bedah sentral itu apa saja Pak pelatihan yang harus dikerjakan oleh perawat kami? Nah, mungkin seperti itu pertanyaan dari Wakain bedah sentral. Kita bisa jawab sebelum kita melakukan dalam hal perencanaan layaknya sebuah perencanaan yang baik tentu ada identifikasi. Kita identifikasi dulu untuk melihat
apa saja yang harus ada di dalam rencana kita. Seperti itu. Misal di instalasi benda sentral, kita buatkan jumlah staf misalnya ada 27 orang. Kemudian level pendidikan. Level pendidikan staf kita identifikasi, ada D4 perawatan, mungkin ada nurse, ada D3 perawatan, D3 bidanan tidak ada lagi ya di kamar BS. Kemudian ini adalah level kompetensi yang dimiliki sekarang. Ini adalah kondisi real. Dan ini kondisi real. Kemudian ini adalah level kompetensi yang diisahkan di istilah beda sentral. Nah, ini yang kami bilang tadi, harus dicari dulu dasarnya. Dasarnya apa? Ketika Bapak Ibu mengajukan sebuah pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan, dasarnya apa? Jadi ketika orang nanti bertanya, Bapak Ibu, ini ketika Bapak mengajukan sekian banyak, ini dasarnya apa? Gitu. Kan mungkin orang bertanya seperti itu. Nanti di bagian diklat tanya. Nah, Bapak Ibu yang merencanakan karena sudah tahu, gampang jawabnya. Jadi kami buat ini Bu, Bapak, ini dasarnya. Jadi misal di rumah sakit itu Bapak, itu seluruh perawat itu harus BTCLS. Nah, ingat untuk di kamar operasi sesuai dengan PAP itu minimal harus BTCLS. Malah disyaratkan sampai yang advance yang seperti itu. Misalnya di sini BTCLS standar rumah sakit harus 100% sesuai dengan akreditasi. Jadi misal di sini dari 27 orang yang sudah, ternyata semua orang sudah latihan, oh, berarti aman, BTCLS aman misal. Nah kemudian dijawab lagi oleh Wakain BS, ini kami berdasarkan pedoman kerja perawat kamar operasi Depkes RI tahun 1993 itu menyatakan 100% tugas harus bersertifikat teknik dasar kamar operasi. Harus Bapak. Jadi kami minta seluruh 27 orang ini harus pelatihan teknik dasar kamar operasi. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Depkes RI tahun 1993, 100%. Nah, jadi dari diklat 100%. Baik, siap. Nah, kan ada dasarnya, jelas. Dasarnya sudah ada. Nah, kemudian untuk perawat anestesi misalnya dan penata anestesi, misal standar RSUD harus 100% BTCLS. Misalnya 9 orang, oke semua sudah BTCLS, tinggal advance-nya belum misalnya. Oke, nanti bisa bertahap untuk advance-nya seperti itu. Kemudian berikutnya untuk perawat anestesi dan penata anestesi, ini Permenkes RI nomor 519 2011 menyatakan 100% penata atau perawat anestesi harus bersertifikat pelatihan anestesi. Kan selesai urusan kita, dasar ada. Tinggal minta saja lagi kita. Pak, ini 9 orang harus bersertifikat, Pak, harus dilatih. Otomatis mau tidak mau, kita harus memperhatikan karena standar berbunyi bahwa harus 100%. Kan seperti itu. Misal dari perawat anestesi 6 orang, ternyata baru 1 yang pelatihan. Berarti nanti ada 6 dikurang ini 5. Jadi ada perawat anestesi 5 yang belum bersertifikat. Ini harus dilatih. Nah, nanti dalam perencanaan yang Bapak ajukan atau Ibu ajukan, 5 orang ini silahkan dibuat, ini akan habis dalam berapa tahun. Misalnya Bapak Ibu merencanakan setahun 2 kali misalnya pelatihan. Ini kan pelatihannya mungkin antara 1 sampai 3 bulan. Jadi misal asumsinya dalam setahun ada 2. Berarti kemungkinan besar ini habis dalam 2,5 tahun. Seperti itu. Kan mudah rencanaannya. Berarti 5 orang akan kita selesaikan dalam waktu 2,5 tahun. Seperti itu. Kemudian penata anestesi 3 orang, karena mereka dari pendidikan penata, jadi otomatis sudah bersertifikat, jadi aman. Jadi tinggal 5 yang belum terpenuhi, dan ini yang akan diajukan sebagai perencanaan untuk pendidikan pelatihan bersangkutan di tahun-tahun mendatang. Contoh lagi, di IRNA 2 misal, di instalasi rawat inap 2, ini ada 2 ruangan, misal ada maternitas dan perinatologi. Nah, kita tinggal lihat syarat yang
standar yang disyaratkan dalam ruang perawatan di rawat inap 2 ini apa gitu. Karena ini ada ruang maternitas dan perinatologi, nah mungkin seperti ini. Mungkin berbunyi di pedoman RSSIB, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Kemenkes 2012, menyatakan 75% petugas harus pelatihan manajemen laktasi dan konseling. 75% petugas harus pelatihan resusitasi neonatus. 75% petugas harus pelatihan konek. 75 petugas harus pelatihan metode kanguru. Jadi kita tinggal lihat dari 28 orang ternyata yang sudah pelatihan laktasi dan konseling misalnya 4. Jadi ada 17 orang yang harus direncanakan untuk pelatihan. Ini silahkan nanti dilihat dalam untuk 17 orang ini harus selesai dalam berapa gelombang. Syukur-syukur misal ada pelatihan ini bisa dikerjakan secara in-house training. Karena keuntungan dari in-house training biasanya karena dikerjakan di lingkungan rumah sakit, jumlah peserta lebih banyak dibanding ketika kita memberangkatkan mereka in-house atau keluar dari rumah sakit. Silahkan, ini adalah standarnya. Kemudian contoh lagi di ERD misal. Nah, di ERD itu berdasarkan standar pelayanan gawat darurat Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes 2011, semua perawat di UGD harus memiliki SPF dan sertifikat pelatihan gawat darurat. Contoh. Jadi dasarnya jelas, Bapak Ibu. Jadi terjawab ketika kita akan melakukan analisa perencanaan pendidikan pelatihan, yang terpenting adalah kita membuatkan identifikasi dulu. Kita identifikasi apa saja yang mau kita lihat, dan yang paling penting adalah dasarnya. Bapak Ibu silahkan cari di regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, atau yang diterbitkan oleh perhimpunan rumah sakit, atau dari internal rumah sakit sendiri. Nah, dasar itulah nanti yang menjadi acuan ketika kita meminta pendidikan pelatihan bagi staf perawat dan bidan di ruangan yang dikelola. Dan Bapak Ibu, dalam perencanaan pendidikan pelatihan ini sebenarnya ada satu hal yang sering kita lupakan, adalah faktor turnover dari karyawan. Ini adalah pindahnya mereka dari rumah sakit kita. Jadi tak jarang nanti misalnya kita sudah melatih sekian orang, tetapi ketika mereka lulus sebagai CPNS di daerah lain, nah ini mereka akan berpindah. Nah ini yang PR terbesar kita sampai sekarang dalam merencanakan pendidikan pelatihan, karena memang tidak dipungkiri bahwa walaupun kita misalnya membuat aturan misalnya 5 tahun mereka tidak boleh pindah misal dari rumah sakit kita ketika mereka selesai mengikuti pendidikan pelatihan, tetapi ketika terkait dengan jenjang karir, kemudian dengan pekerjaan yang lebih baik, tentu mungkin orang akan berpikir mereka akan bersedia mengganti denda atau penalti yang dimaksud untuk bisa mengejar impian yang mereka inginkan. Ini adalah persoalan tersendiri. Tetapi terlepas dari itu, Bapak Ibu, yang terpenting ketika kita merencanakan sebuah pendidikan dan pelatihan, pastikan bahwa Bapak Ibu telah membuat standarnya yang ada di dalam ruangan yang Bapak Ibu. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan hal-hal lain yang mungkin bisa kami bantu untuk memecahkan permasalahan yang ada di ruang atau hidup di mana Bapak sekalian berada. Baik, saya Heri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.